Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rainita Pasaniputri, salah satu anggota dari Squad 4. Halo, saya Susi Nanti, saya mewakili dari Squad 4. Halo semuanya, nama saya Rosni Farida dari Squad 4. Dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana itu fungsi dari Monson Sim dalam pembelajaran, lalu modul-modul yang ada dalam Monson Sim, dan juga tata cara bermain, dan tidak lupa cara memaksimalkan profit pada Monson Sim. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Monson Sim. Monson Sim atau Monson Simulation merupakan platform pembelajaran secara pengalaman langsung untuk studi bisnis. Monson Sim ini merupakan game simulasi bisnis yang di mana masing-masing tim akan bersaing untuk mengelola perusahaannya secara virtual. Kerjasama dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang tidak terlepas dari permainan ini. Lalu untuk peran dan fungsi Monson Sim itu sendiri yaitu sebagai media pembelajaran bisnis secara langsung melalui virtual. Sebelum kita lanjut untuk menggunakan Monson Sim, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, lalu setelah kita membuat akun, kita harus membutuhkan game code yang mana akan diberikan oleh fasilitator. Lalu, kita akan masuk ke dalam game sesuai dengan squad yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, fasilitator akan menentukan lamanya waktu bermain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul general. Modul general berfungsi untuk melihat anggota tim, kompetitor, dan environment. Pada fitur ini, kita dapat mengetahui informasi tentang game title, game code, trainer, nama tim, tim ID, maksimum hari yang dapat digunakan, berapa detik per hari, jumlah kelompok yang bermain, dan tanggal dibuatnya game ini. Lalu theme, fitur ini digunakan untuk memilih tema yang akan digunakan ketika nanti bermain. Lalu ada team match. Fitur ini berguna untuk melihat anggota tim. Lalu ada competitor. Fitur ini berguna untuk mengetahui siapa saja pesaing kita dalam game. Lalu ada modul finance and reporting. Berfungsi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dari modul ini, kami dapat mengetahui berapa cash on hand, harga jual produk, dan keuntungan yang kami dapatkan setiap harinya. Kami memonitor modul ini dalam melakukan strategi penjualan. Pertama, submodul ini adalah delinquents. Submodul ini akan memberikan pengaruh pada kredit rating perusahaan, sehingga harus dihindari dengan mengatur arus kas agar tetap baik. Lalu ada proses kontrol. Penggunaan dapat melakukan otomatisasi atau atas proses approval yang sering dilakukan atau sesuai keinginan pengguna. Misalnya melakukan otomatisasi approval saat pembelian finished goods. Lalu ada profit and loss. Kumpulan akun yang menunjukkan keuntungan penjualan or sales revenue, cost of goods sold, and operating expense, di mana dihasilkan jumlah net profit. Submodul ini memberikan bayangan kepada perusahaan dan merupakan indikator dalam menilai hasil penjualan. Lalu ada balance sheet. Dapat diketahui berapa aset, liabilitas, dan owner equity perusahaan. Sampai hari ke-30, dapat diketahui cash on hand, inventory value sebagai total aset. Selain itu, diketahui pula total net profit dan paid in capital. Lalu ada cash flow, lalu ada trial balance. Trial balance merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah akhir dari semua akun yang ada. Lalu ada integrated report. Pada submodul overhead ini memberikan informasi dalam bentuk grafik mengenai pengeluaran dana dan dapat digunakan untuk menganalisis biaya.
Lalu ada modul retail. Nah, modul retail ini berfungsi untuk melakukan pembelian. Nah, kita location. Modul ini berfungsi untuk mengatur besarnya kapasitas toko, baik diperbesar atau dipersempit. Nah, untuk memulai permainan, kita pertama harus membeli lokasi. Oleh karena itu, kita langsung memilih mau membeli lokasi yang mana yang akan kita sewa. Nah, contohnya misalnya di sini ada Denpasar. Kita dapat menentukan berapa besar luas tempat yang kita sewa. Pastikan tempat yang akan kita sewa luasnya sesuai dengan barang yang akan nanti kita beli agar tidak terjadi overload. Untuk retail kontrak, yang daily kontrak itu tidak terdapat diskon. Untuk yang 7 days kontrak mendapat diskon 20% potongan, dan untuk 30 days kontrak mendapat potongan 60%. Selanjutnya nanti diklik checklist hijau untuk menyetujui. Nah, lalu ada submodul procure finished goods. Menu ini digunakan untuk membeli finished goods yang akan dijual kembali. Pada menu ini kita memilih vendor, lokasi yang akan ditambahkan produknya, dan jumlah masing-masing dari produk, serta pengiriman dari produk tersebut. Untuk pengiriman produk terbagi menjadi dua, yaitu immediate delivery COD dan blank forecast COD. Nah, dalam membeli goods ini, kita harus memilih vendor yang cocok. Perbedaan dari tiap vendor dapat dilihat dari segi harga, diskon, ataupun nama pengiriman barangnya, dan pilih dengan kriteria dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh toko tersebut. Nah, lalu masukkan jumlah barang dari tiap-tiap barang yang ada, pilih metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya itu yaitu immediate delivery COD dan blank purchase COD. Lalu checklist dengan mengklik tombol hijau. Lalu ada retail and sales price, digunakan untuk mengatur harga jual produk perusahaan. Namun di dalam mengatur harga haruslah berhati-hati, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Dalam retail and sales price ini kita dapat menentukan harga yang kita inginkan. Nah, setelah ditentukan, jangan lupa untuk melakukan marketing, yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah modul marketing. Di modul marketing ini ada 2 submenu. Yang pertama ada set marketing expense dan view market report. Jadi modul marketing ini seperti namanya memang berfungsi untuk melakukan pemasaran. Di set marketing expense ini adalah berguna untuk mengatur pengeluaran promosi produk agar lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Di sini kita juga perlu untuk memilih media yang mana yang akan kita gunakan. Kalau di sini kita memilih media Instagram. Nah, di sini tuh pilihannya ada 3, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan juga di sini kita bisa memilih sendiri berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk marketing tersebut, dimulai dari angka 100. Yang kedua ada view market report. Di submodul view market report ini digunakan untuk melihat laporan seperti apa yang sudah dibeli sebelumnya, kayak marketing dari setiap lokasi. Nanti ada muncul di lokasi ini pembelian yang tertinggi dari squad ini, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada modul forecast. Sama seperti modul marketing, modul forecast ini memiliki 2 submodul. Yang pertama, modul forecast ini merupakan modul yang menunjukkan prediksi mengenai penjualan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Modul ini juga dapat membantu player untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi unit produk, waktu, serta lokasi yang perlu diperhatikan dalam rangka memenuhi permintaan pasar.
Di submenu ini ada retail demand dan wholesale demand. Retail demand ini menunjukkan grafik mengenai prediksi permintaan atau demand terhadap penjualan produk dari hari ke hari dari setiap lokasi retail. Ketika grafik naik, artinya permintaan akan produk di lokasi tertentu akan meningkat selama beberapa hari sesuai dengan grafiknya. Bisa dilihat di sini banyak permintaan yang paling tinggi itu di Jakarta, yaitu kurma cake. Terus ada kurma milkshake, bisa dilihat lah. Yang kedua, wholesale demand. Submodul ini menampilkan grafik yang menunjukkan prediksi permintaan demand untuk penjualan secara grosir atau wholesale. Jadi kalau yang tadi itu penjualan retail atau eceran, kalau yang wholesale ini grafiknya khusus untuk penjualan B2B. Ketika grafik naik, artinya permintaan akan produk tersebut akan meningkat selama beberapa hari sesuai dengan pergerakan grafiknya. Yang selanjutnya ada modul warehouse atau logistics. Nah, cara kerja modul warehouse ini sama seperti modul retail. Jadi kita harus memilih dulu location. Ini juga untuk menentukan di mana kita akan memiliki warehouse itu gudang ya, istilahnya kayak kita tuh akan menentukan di mana kita memilih gudang. Kalau ini kita memilih warehouse-nya di Denpasar sebanyak 2.000 meter persegi. Iya. Dengan kontrak per 7 hari pembayarannya. Lalu selanjutnya ada procure finished goods. Nah, seperti retail, gudang ini juga perlu diisi dengan barang jadi yang akan kita perjualkan gitu. Karena di gudang ini kita bisa menyimpan barang untuk stok juga, maka kita bisa seharusnya sih kita bisa lebih luas untuk merental warehouse tersebut gitu, supaya persediaan kita itu nanti bisa, kalau misalnya kita kan kalau misalnya beli retail itu ada waktunya, nah sama kayak ini juga ada waktunya gitu. Kalau misalnya kita terlalu udah kehabisan modal, jadi kalau udah kita nyimpen persediaan, maka kan kita bisa move stock gitu. Makanya di sini ada modul untuk move stock. Jadi move stock ini digunakan untuk memindahkan persediaan finished good dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Persediaan dapat dipindahkan dari warehouse ke retail, begitu juga sebaliknya. Jadi bisa ya teman-teman, kalau misalnya mau mindahin barang, misalnya kita udah lihat nih di retail kita di Jakarta, di cabang kita yang di Jakarta, kalau kuantitas dari stok kita tuh udah habis gitu. Nah, tapi yang kita masih banyak tuh stoknya ada di warehouse di Denpasar, ya nggak apa-apa kita move stok aja ke Jakarta gitu. Di sini juga ada kuantitas buat dipindahinnya gitu ya. Yang ketiga ada stock move list. Nah ini jadi isinya hanya sebagai informasi aja gitu ya, sebagai informasi dari persediaan yang udah yang akan dipindahkan, dari mana asalnya, kemana tujuannya, terus dapat juga ada informasi mengenai value persediaan yang akan dipindahkan atau juga timetable perpindahan persediaan gitu. Nah, yang menarik tuh ada di sini atau di schedule auto replenishment. Di schedule auto replenishment ini, jadi kita bisa membuat proses restock dari warehouse menuju retail tuh menjadi otomatis gitu. Jadi karena kita tadi udah punya warehouse, terus diisi dengan banyak banyak stok gitu ya. Nah kita juga bisa set secara auto buat si warehouse ini tuh nanti akan memindahkan barangnya gitu, jadi kita nggak usah pakai move stock lagi gitu, kita nggak usah buka move stock lagi gitu. Jadi setiap misalnya kalau di sini tuh angkanya ketika kuantitas itu kurang dari 500, maka akan di replenish sebanyak 3.000 dari warehouse gitu ke Jakarta. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita ke
modul B2B. Oke. Selanjutnya ini ada modul B2B wholesale atau business to business atau yang bisa kita sebut sebagai grosiran gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga ada 2 submodul yaitu B2B offers dan B2B sales order. Yang pertama di B2B ini, jadi modul ini tuh karena ini namanya B2B alias business to business, maka artinya ini dijualnya tuh dari antara perusahaan ke perusahaan lain gitu, dari perusahaan kita ke perusahaan lain dengan kuantitas yang cukup besar gitu. Tapi meskipun keuntungan yang didapatkan tidak sebesar menjual di retail satuannya, tapi karena dibeli dengan kuantitas yang besar, membuat sales revenue dan cash on hand akan bertambah tuh dengan cepat gitu ya. Pertama ini di B2B offers. Submodul ini akan memunculkan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh perusahaan yang ingin membeli produk yang dimiliki oleh perusahaan. Namun mendapatkan transaksi tersebut, player harus bersaing dengan kompetitor lainnya. Untuk mendapatkan tawaran tersebut ada 2 cara. Yang pertama, ada deal. Ini deal di yang kedua ya teman-teman. Kalau deal itu, player itu harus melakukan deal secepatnya sebelum deal dilakukan kompetitornya. Jadi kalau ini tuh siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi emang kalau misalnya di B2B itu tuh kita tuh emang harus nungguin gitu karena si offers-nya atau si penawarannya itu datangnya cepat tapi perginya juga cepat karena di sini kita ya siapa cepat dia dapat dengan kompetitor kita gitu. Kalau di kompetitor kita itu kan jadi di 19 EPA Enterprise itu ada 10 squad. Jadi kita punya 9 kompetitor lagi gitu. Yang kedua itu ada bid. Jadi kalau bid itu kita juga bisa melakukan penawaran ya. Buat mengeluarkan buat menjual barang kita gitu, buat menjual stok kita gitu ke perusahaan yang lain. Jadi ya kalau misalnya penawarannya ingin cepet deal gitu atau pengen cepet laku, ya kita juga harus menawarkan dengan harga yang ya setidaknya rendah gitu. Oke, yang kedua ada B2B sales order. Dalam sub ini, player dapat melihat transaksi mana saja yang berhasil didapatkan tawarannya. Di submodul ini, player dapat melihat juga kapan barang tersebut harus dikirimkan. Nah, ini kan kita bisa melihat nih di sini ada allocate, pack, and ship. Nah, jadi itu tuh adalah hasil dari bid. Karena kita akan melakukan penawaran, terus ada yang menerima gitu. Jadi kita harus mengirimkan si stok kita gitu. Oke, selanjutnya adalah transaction list. Nah, jadi di transaction list ini kita bisa melihat apa aja sih yang udah kita lakukan gitu di games ini, kayak misalnya pembelian finished good yang masih dalam perjalanan. Nah, kalau di sini juga kita bisa ngelihat nih, kalau misalnya tadi kan ada yang Teh Rainita bilang itu harus diklik yang tombol hijau. Nah, itu tuh adalah approval. Jadi setiap kita melakukan procurement atau pembelian barang, jadi kita harus melakukan approval dulu. Kita menyetujui barang itu. Kayak gitu. Nah, seperti ini kayak yang B2B wholesale order allocate, yang wholesale order allocate ini itu dilakukannya oleh Laras gitu. Jadi itu di-approve-nya sama Laras gitu. Yang bid juga ini yang melakukan bidding itu Laras juga. Ketika bid itu diterima sama perusahaan lain, itu kita allocate juga, terus nanti muncul lagi di sini namanya Laras gitu. Nah, selanjutnya ini ada game result ya, karena ini kita berbentuknya games atau mungkin teman-teman bisa ya karena ini Monsoon Sim ini merupakan gamifikasi, jadi setelah melakukan
simulasi sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh fasilitator, tentunya saja kita juga akan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari hasil apa aja. Yang pertama ada cash on hand. Cash on hand ini tuh kayak berapa lagi sih modal yang sudah kita pakai dan masih ada di tangan gitu. Terus ada juga penalty expense. Nah, penalty expense itu kayak apa aja sih denda yang harus kita bayarkan gitu. Nah, sebesar apa? Kayak misalnya pengiriman telat atau gudang atau cabang retail kita itu kepenuhan gitu. Itu juga kan ada ini ya, ada dendanya. Yang ketiga ada net profit. Terus ada juga trading profit. Nah, di sini juga kita di squad 4 cukup besar ya profit yang kita dapatkan gitu. Selanjutnya ada gross profit margin, ada market share sales retail. Nah, ini tuh market share sales retail ini adalah pemasaran dari penjualan yang eceran atau retail gitu. Yang pertama tadi kita harus beli cabang di Jakarta, di Medan, atau di Denpasar dan lain sebagainya gitu. Terus ada market share sales B2B yang tadi business to business atau biasa kita sebut grosir itu pemasarannya kita sejauh mana gitu ya. Nah, terus ini juga ada penghasilan dari retail kita mungkin ya. Nah, di sini kita cuma dapat 9 juta ya guys. Yang lain bisa sampai 16-15 juta sih. Tapi 9 juta juga lumayan lah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga cukup menjanjikan ya. Di wholesale B2B itu cukup menjanjikan gitu. Jadi ya seperti yang tadi udah dijelasin kalau meskipun kita penjualannya harganya harus lebih murah, tapi karena kita menjualnya banyak, otomatis keuntungan kita juga akan bertambahnya lebih cepat gitu. Yang terakhir ada revenue. Nah, di sini kita berhasil menduduki 3 besar ya untuk revenue tertinggi gitu. Nah, terus pasti pada bingung kan ya bagaimana cara supaya kita tuh bisa memaksimalkan profit di gamifikasi ini. Nah, itu akan dijelasin sama Teh Sylvie. Thank you. Lalu bagaimana sih caranya untuk kita menang dan mendapatkan profit besar di Monsoon Sim ini? Yang pertama, kalian harus memastikan kalian menjaga stok dan atur harga dengan baik. Lalu yang kedua, manfaatkan space dari fitur warehouse dan retail sebaik mungkin. Jadi kalian jangan menggunakan warehouse dengan massal dan membeli retail tempat massal juga di mana saja atau luas tanahnya sembarangan seperti itu. Lalu memproduksi barangnya itu wajib sendiri, jadi tanpa perantara. Lalu yang keempat ada risiko membeli mesin berlebihan. Jadi kita apabila ingin membeli mesin itu sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Lalu yang kelima ada risiko menelantarkan HR dan customer service. Lalu yang terakhir itu yang terpenting dari semuanya itu yaitu kerjasama tim. Nah, itu tips untuk kita menang dalam simulasi Monsoon Sim ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan kita dalam bagaimana cara bermain Monsoon Sim dengan baik agar kita mendapatkan profit yang baik. Sekian dari Squad 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.